Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar MTK dengan mengubah pecahan ya. Jadi yang pertama kita akan belajar adalah pecahan biasa ke pecahan desimal terlebih dahulu. Contohnya misalnya seperti ini. 1/2. 1/2 yang paling sering digunakan dalam contoh untuk pecahan. Kita rubah ke pecahan desimal. Caranya adalah seperti ini. Kalian harus rubah angka penyebutnya itu 2, menjadi antara 10, 100, 1000, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke, selanjutnya kalau kita sudah menemukan bisanya paling dekat berapa, misalnya 2 ini paling dekat bisa dirubah ke 10. Cara merubahnya gimana? Jadi cara merubahnya adalah 1/2 dikali 5. Ya, harus dikalikan dengan angka yang sama, atas dan bawah. Pembilang dan penyebut harus dikalikan angka yang sama. Jadi 2 ini kita harus rubah menjadi 10, tapi yang di atasnya juga dikalikan angka yang sama. Jadi angka 2 dikali berapa yang hasilnya 10, kita dapat 5, maka di atas juga harus dikalikan dengan 5. Maka di sini 5/10. Kalau sudah 5/10, kita buatnya adalah 0, 0, berapa? Lihat angka atasnya 0,5. Jadi seperti ini caranya. Lalu contoh yang kedua, misalnya 1/4. 4 bisa dirubah menjadi berapa? 10 bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi 10 tidak bisa. Lalu lanjut 100. Lalu lanjut 100. 100 bisa dikalikan berapa 100? Jadi 1/4 kita rubah dulu di sini. Jadi per 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Atau gini caranya. 100 dibagi 4 ya. 100 dibagi 4 adalah 25. 25. Ini ganggu aja. Minggir. Ntar dulu lagi ngajarin nih. Jadi 1/4 dikali 25 dikali 25. Jadi 25/100 di sini. Karena dikali 4, lalu 1 dikali 25 adalah 25. Jadi hasilnya di sini 0,25. Paham ya, mudah-mudahan ya. Lalu lanjut lagi di sini, misal 3/7 atau misalnya 3/12 atau jangan 3/12 deh. 4/16 misalnya. Nah, di sini kalian sudah lihat 4/16. Kalian bisa sederhanakan ya. Ini kalau seperti ini dia bisa disederhanakan. Bagaimana cara sederhanakannya? Mencari FPB. Ayo, masih ingat kan cari FPB gimana? Jadi 16 dan 4 adalah FPB-nya sama dengan 4. Tahu dari mana 4? Karena dua-duanya bisa dibagi angka yang sama. 4 bisa dibagi dengan 2 dan 4 juga bisa dibagi dengan 4. 16 bisa dibagi 2 juga, 16 bisa dibagi 4 juga. Lalu 16 bisa dibagi 8 dan 16 juga bisa dibagi 16. Tapi lihat di sini angka yang sama, FPB itu adalah angka yang sama dan paling besar. Jadi 4. Nah, di sini tinggal disederhanakan aja, sama-sama dibagi 4. 4/16 dibagi 4 juga. Maka hasilnya 1/4 ya. 1 desimal itu 0, ya. Kalian harus lihat 0,25, 0,5 ini adalah pecahan desimal. Maka 1/4 hasilnya berapa desimalnya? Sama seperti yang ini, 1/4. Nggak perlu dikalikan lagi karena kalian sudah tahu tadi. Jadi 0,25. Ada lagi contoh yang lain, yang keempat. Misalnya angka penyebutnya tidak bisa dikalikan menjadi 10, 100, dan 1000. Contoh misalnya 3/7 ya.
3/7. 7 tidak bisa dikalikan menjadi 10, 100, dan 1000. Nggak bisa. Dan seterusnya juga nggak bisa. Maka di sini cara mencarinya adalah 3 dibagi 7. Loh, emang bisa 3 dibagi 7? Bisa. Caranya seperti ini. Kalian tambahkan 3-nya menjadi 30. Tapi ingat, ada syarat kalau menambahkan 0. Jadi di atasnya harus ditambahkan 0 juga. Dan memakai koma. Paham ya? Mudah-mudahan ya. 30 dibagi 7 yang mendekati adalah 4 dikali 7. Hasilnya 28. Lanjut. Kurang. 30 dikurang 28 hasilnya 2. 2 dibagi 7 nggak bisa. Kita tambahkan 0 lagi. 20 dibagi 7 hasilnya 2. 2 kali 7 14. Sisa 6. 6 dibagi 7 tidak bisa. Maka diharuskan menambahkan 0. 60 dibagi 7 hasilnya. Yo, ingat nggak? Jadi harus 8. 8 dikali 7 56. Di sini kalian sudah lihat nih. Kalian sudah lihat di sini tidak ada hasil akhir ya. Jadi 4 saja, 3 angka di belakang koma saja sudah cukup. Jadi seperti ini. 0,428. Jadi 3/7 cara mencarinya adalah dibagi ya. Ingat, pembilang dibagi penyebut. Jadi angka yang atas dibagi angka yang bawah. Bukan sebaliknya ya. Ini banyak yang salah seperti itu. Ingat, atas dibagi bawah, pembilang dibagi penyebut ya. Kalau misalnya tidak bisa ditambahkan angka 0, atasnya jadi 0, sisanya diteruskan ya. Dicari 3 angka di belakang koma sudah cukup ya. Jadi 3/7 sama dengan 0,428. Ini contoh-contoh yang bisa Mr. Freddy berikan ya. Semoga nanti ada tugas kalian bisa mengerjakan. Terima kasih.